wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar tentang praktikum medikasi kolaborasi dengan dokter. Ini semua sebenarnya adalah kolaborasi dengan dokter, yaitu dalam pemberian obat. Pemberian obat itu bisa melalui oral, ya kan? Oral itu melalui mulut yang diminum dalam bentuk tablet, kapsul, terus apa lagi? Tablet, kapsul, sirup. Ya. Itu yang diminum. Nanti yang itu nanti kita mulai yang ini. Yang kedua, bisa melalui salep, diolesin, dihirup kan, ditetes baik hidung, telinga, terus mata itu tetes. Ada yang melalui anus atau vagina, namanya suppositorial. Nah, itu macam-macam. Dan ada yang namanya parenteral, yaitu melalui pembuluh darah, kulit, otot ya. Itu yang langsung suntik ke dalam tubuh. Itu namanya kita injeksi, ya kan, gitu. Nanti kalau tugas-tugas apa nanti pada saat di online aja. Sekarang saya akan mengajarkan praktikumnya. Oke, yang pertama kita belajar yang suntik menyuntik saja dulu, parenteral, ya. Parenteral itu kan ada 4 jenis suntikan, IM, IV, IC, dan subkutan. Kalau IM itu suntikan ke dalam otot, IC intrakutan, di bawah kulit, di permukaan, subnya paling dalam ya. Terus IV pembuluh darah. 4 itu yang kita ajarkan dulu, nanti baru oral ya kan. Nah, kaitan dengan 4 tadi, kita harus berhubungan dengan spet. Ini spet ya, spet. Tugas kalian nanti tolong carikan tugas individu anatomi spet ini. Ini apa namanya, ini apa namanya, harus tahu. Jadi tugas kalian itu dalam bentuk tulisan dan gambar ya, supaya Anda paham. Ini kan dibagi nih, ini apa, ini apa, ini apa ya, tugas. Catat, tolong si pen dicatat ntar ya. Itu tugas anatomi speed namanya. Oke, cara megang speed itu pun ini steril. Tidak boleh kita pegang-pegang gini. Ya, kalau ini namanya on itu berarti tidak steril, ya kan? Begitu pula jarum. Jarum ini hati-hati, apalagi jarum yang sudah kepakai. Anda bisa resiko penularan. Ya. Nah, jarum ini jangan sampai di area ini kesentuh. Kalau sentuh sudah on. Ini area steril. Prinsip injeksi adalah steril, bukan bersih. Ya, kenapa? Karena sesuatu ini akan masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, ngemegang sepet pun kita nanti menutup, tidak boleh yang pakai gini. Nah, tidak boleh. Kenapa? Resiko akan ketusuk. Apalagi sudah jarum ini udah dipakai, gunakan ke orang. Nggak tahu orang itu HIV, apa hepatitis, kita tidak tahu. Penularan itu melalui suntikan. Kita ketusuk tangan kita beresiko, perawat itu beresiko tertular penyakit. Jadi tidak boleh nutup jarum spet itu begini, tidak boleh. Ya, jadi membuka spet itu kita kencengin dulu. Habis itu kita buka gini, sini. Mau tutup, kita deketin sini, kita tutup dengan satu tangan. Nah, ini saya mohon kalian latihan. Kalau lihat enak, tapi kalau nggak pernah mencoba susah ya. Kata Bulia nggak boleh nih, jangan sampai gini-gini. Sakit pinggang kita ya, bukan gitu ya maksud saya ya. Dekatkan posisinya. Ya, bukan kita cabutnya gini terus kita pasang gini. Ini salah ya, jelas ya? Cepat ya, salah. Oke, kita paham ya. Terus kita mengoplos obat. Obat bentuk obat ini bentuknya ampul. Ini bentuknya vial ya. Ini ada bentuknya yang berbubuk, ada yang cair. Kalau yang begini berbubuk di
oplos dengan namanya aqua bides. Ini aqua bides. Nah, ketika kalau obat itu kita ada cara 6 benar obat. Kalau kaitan dengan menyuntik-nyuntik pasien itu hati-hati sekali. Karena apa? Kesalahan memberikan suntikan fatal besar. Pasien bisa meninggal, nyawa orang, atau lumpuh, gitu kan? Itu resikonya. Jadi kalau berkaitan dengan suntik, kita benar-benar teliti. Nah, pada saat menyuntik kita 6 benar obat. Apa 6 benar obat? Benar pasien, benar apa lagi? Obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, 6 benar dokumentasi. Ya, itu benar-benar. Nah, ketika kita mau dia berikan obat itu pada siang ini, obat amoxicillin. Siap Kak, langsung aja pergi, jangan. Lihat di status pasien, lihat ada buku obat. Benar nggak pasien lihat itu jam 1 amoxicillinnya, kan ada jadwalnya. Nah, kenapa gitu? Karena takut, kakak itu lupa, ternyata sudah diberikan. Kita nggak cross check dulu, tahu udah suntik. Setelah balik ke ruangan, ternyata bapak itu sudah dikasih obat. Kan nggak mungkin kita ambil lagi di dalam tubuh kita sedot, ya kan? Nah, makanya itu tadi cross check tadi di buku obat. Oh, udah belum. Ternyata salah, kakaknya bilang 500 mg, bisa 3 cc. Kak, maaf, di tulisan ini hanya 2 cc, kakak tadi merintahkan 3 cc. Kakak merintahkan IF, sedangkan ini tulisannya IV. Sedangkan di obat ini namanya harus IV. Itu tanyakan, itu untuk menghindari kejadian kesalahan. Gitu. Yang kata, ini langsung pergi kayak robot, suntik. Ya. Jelas ya, pada saat nyuntik udah cek di daftar obat, benar obatnya ini sesuai dengan perintah, ke ruangan, bapak benar dengan ibu benar namanya Ibu Lia? Iya. Ibu tadi sudah diberi obat belum? Kapan ibu terakhir minum dikasih suntik? Kita kenapa? Kita klarifikasi. Benar ibu? Oh, saya tadi jam 1. Oh, ibu udah suntik. Siapa yang memberikan bu? Nah, baik bu, nanti saya tanyakan dulu ya. Nah, kalau saya jam 1, loh, ini ke jam 1 lagi, jangan miskomunikasi nih kita. Nah, pastikan lagi, kan gitu ya. Itu tanya klarifikasi. Jangan langsung, bu, saya kasih suntik ya, sekarang jam 1 waktunya ibu nih. Nggak ada tanjangan ya. Benar dengan Ibu Lia? Iya bu, kapan ibu terakhir diberikan suntikan? Jam berapa? Oke, baru ini pastikan. Ya. Nah, 6 benar obat harus hafal tadi ya. Saya ingat lagi benar obat. Nah, ketika untuk biar nggak terjadi kesalahan, ada 3 kali yang kita lihat obat. Pertama, kita tadi udah ngecek di buku bahwa obatnya amoxicillin, gitu kan? Amoxicillin 3 cc misalkan per IV. Oh, kita dapat. Pada saat ini obat sebelum kita sentuh, oh ini amoxicillin. Oh, ini aqua bides. Gitu kan? Kita sentuh. Kita pegang, kita lihat benar aqua bides udah keberapa nih? 2 kali. Oh, benar aqua bides. Kita ambil. Sebelum kita letakkan kita lihat benar aqua bides. Taruh lagi. Udah keberapa? 3. Sebelum dilihat kita lihat aqua bides. Ketika kita mau ambil kita baca aqua bides. Sebelum kita letakkan kita baca lagi benar aqua bides. Insya Allah itu tidak terjadi kesalahan pada obat. Bukan kata Ibu Lia supaya tidak terjadi kesalahan obat, suruh 3 kali ini. Pertama melihat aqua bides, benar aqua bides. Oh, iya. Aqua bides. Ambil lagi. Taruh. Itu aja 3 kali itu dengan waktu lebih kurang 15 menit atau 20 menit. Benar gak itu? Salah. Dengan 3 kali membaca itu dengan gerakannya cepat. Ya, yang sampai kata Bu Lia suruh 3 kali benar-benar 3 kali. Lama. Ya, tidak itu ya, bukan itu ya. Yang 3 kali itu untuk menghindari itu. Jangan lama-lama juga, sampai 1 jam ya salah pula nanti. Ya, benar ya. 3 kali itu, insya Allah tidak akan terhindar dari kesalahan. Nah,
Aquabides ini ada air aqua selalu untuk mengoplos obat. Obat yang berbubuk. Tapi jangan salah, Aquabides ini yang bentuk kayak gini, ini banyak berbeda-beda. Ada NaCl, ada ini, banyak. Ada terjadi kesalahan mahasiswa waktu itu mengoplos obat, itu ujian waktu itu ya. Mengoplos obat, dia tidak membaca-baca tadi, tidak 3 kali tadi, dia dikira Aquabides. Diambil, dioplos, udah tahu kalau Aquabides cepet ininya larut. Ini nggak larut ini. Lama dia gini-giniin gitu kan. Lama gitu, biarin aja dulu kita pengujinya. Lama dia gini-giniin. Akhirnya larut. Habis larut, ambil dia. Nah, pada saat mau disuntikin stop, kita bilang. Coba baca lagi. Ternyata bukan Aquabides, glukosa. Bayangkan itu akan dimasukkan ke anak kecil lagi. Waktu itu ujian di ruang anak. Ngeri nggak? Ngeri. Itu kesalahan tidak di cross Cek. ya. Itu ibu titip sama kalian, apalagi anak-anak baru pertama kali nanti praktek, walaupun itu tetap hati-hati. Banyak terjadi kesalahan fatal itu, apalagi zaman sekarang keluarga menuntut ya. Ngeri kita, ngeri banget zaman sekarang, udah transparan gitu ya. Jadi hati-hati, bukan berarti kita hati-hati aku gak menyuntik, rasa suntik enggak, aku gak mau nyuntik, takut nanti pasti mati. Kapan lagi? Bukan berarti nggak mau nyuntik ya. Ini adalah tindakan kolaborasi, harus dari dokter. Kita sebagai pelaksana, tapi kita harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak melakukan ya. Nanti makin jam terbang kalian banyak, makin bagus. Cuma itu yang pesan ibu, kalau ketika kaitan dengan obat-obatan, hati-hati. Hati-hati baik alas kesalahan, bahkan hati-hati jangan sampai tertular ke kita, yaitu melalui jarum suntik yang sudah ini. Ada lagi kejadian, dulu ibu cerita ini supaya Anda tidak terjadi. Kakak kelas yang dahulu pernah ada praktek, dia habis memasang infus apa injeksi waktu itu ya, berantakan. Dia buru-buru, akhirnya tertusuk jarum yang sudah dipakai. Nah, habis itu ternyata orang itu ternyata dicek-cek, akan ada yang tersusuk, dicek ternyata HIV. Angkatan kakak saya, Bu. Pernah siapa itu? 2012 temannya kakak saya. Nah, itu pernah terjadi. Iya, pernah. Nah, kita kasihan ya, udah itu. Kenapa? Kecerobohan tadi. Kerjanya semeraut. Hati-hati, ambil satu-satu aturan. Ya, itu ngeri banget kita. Makanya kalau habis itu langsung masuk ada box itu spread. Nah, kalau kita rajin nih gitu, ya Kak, sini saya berapi, tapi hati-hati jangan ini, ambil satu-satu ya. Itu ketika Anda nanti praktek di rumah sakit ya. Bukan berarti kita takut apa enggak, kita waspada, hati-hati. Oke. Itu pesan ibu. Tadi kan 6 benar obat, ketika menghindari itu 3 kali tadi ibu sampaikan. Nah, ketika kita cara mengoplos obat, ini obat, kita oplos. Kita ada sepet ini macam-macam, ada ini 1 cc. Ini biasanya untuk intrakutan IC atau imunisasi yang 1 cc ini. Ada yang 3 cc, ini 3 cc, ada 5 cc, ada yang 10 cc. Kalau 10 cc nggak mungkin dia langsung ya, pasti jamnya besar. Ya. Terus ada enal, kita selalu nyayain sepet ini, kita sediakan ada enal sendiri khusus, hanya khusus, nah seperti ini. Ini untuk mengganti. Kalau kita udah ngambil yang di sini, kita ganti ini, karena kalau udah ketusuk ini kan apa ya, nggak tajam. Kalau kita langsung suntik ke pantat terasa krek gitu kan? Ya, oke. Kita ambil. Nah, sepet ini itu udah ada cara membukanya, ya. Jangan kalian cari dimanapun. Oh, di sini bukanya. Bukan, ada tempat bukanya tersendiri. Nah, ya. Jadi tolong yang di rumah-rumah pegang punya sepet, kalian pegang sepet, ya, speed namanya ya. Ini selalu buangnya di ini. Kalau posisi kayak gini jangan taruh di sini, taruh di dalam bak speed. Ya, nanti kalau di rumah sakit jangan taruh di bengkok. Boleh taruh di sini? Tidak. Kenapa? Kalau ini namanya asumsi tempat kotor, apapun ceritanya dia taruh yang udah steril apa bersih, namanya ini ada tempat kotor. Apapun
pun ceritanya. Walaupun udah dicuci, tempat kita identik namanya tempat kotor. Ya, masukkan ke sini persiapannya. Oke? Nah, kita mau cara mengoplos obat. Sebenarnya kalian tinggal baca di LKM. Kira-kira bacanya apa? Kalau ibu kan hanya sepintas ini aja, nanti berurutannya bacakan di LKM yang ada. Cara menyiapkan obat 1, 2, 3, 4 sesuai dengan ada di LKM. Ya, kalau ujian sesuai dengan LKM. Jangan ujian nanti kayak Bu Lia ini ngomong di langkahnya lewat udah langkah yang kelima 1, 2, 4, 5 nya nggak disebutin, udah langsung ke angka 6 ya, gitu aja ya. Oke. Kita buka ini ya, kita desinfektan. Ada namanya kapas alkohol di dalam sini. Ada yang mau pakai kayak gini juga boleh. Kita elap desinfektan. Kita elap di sini desinfektan. Kita pakai yang sepertiga. Nah, kita kencangkan dulu. Buang. Oke, ya. Ini kita kasih tusuk sini. Ya. Kita ambil. Nah, kalau yang bentuk kita tadi tidak ada udara, gini susah nggak ngambilnya? Susah. Nah, ya enaknya kalau enaknya kita itu sebelum kita ambil kita kasih udara. Nah, kita tusukkan tempat yang daerah, kita dorong. Beda nggak yang tadi? Beda. Bu. Ya. Berapa cc? Oh, katanya oplosnya 2 cc. Oke. Kita ambil. Beda ya tadi gerakan pertama sama gerakan 2. Iya, beda. Lebih cepat mana? Yang kedua. Dua. Karena kita ada Udara. Ya, jelas ya. Nah, terus kita masukkan. Oke. Kita masukkan. Ini namanya mengoplos obat. Oke. Nah, kita oplos obatnya ya. Ada yang digini-giniin, ada yang digini-giniin, ya, ada giniin ya, sampai lah larut. Nah, sudah larut, akan kita ambil. Ini namanya menyiapkan obat. Nah, kita ambil, instruksinya berapa cc? 1 cc. Kita kencangin. Nah, ibu kasih 2 gerakan. Ini tanpa udara. Ibu ulangi lagi ya. Susah? Ya kan? Ini. Oke. Ibu ulang lagi. Ibu masukkan adalah ada udara. Oke. Dorong. Caranya adalah ini ke sini. Ini kan ini. Ini sini. Kita nggak boleh pegang ini. Ya, kita narik ini. Ibu nggak pegang ini kan? Oke. Di sejajar dengan mata. Yang garis ini tulisannya sejajar dengan mata. Oke. Nah, tadi dorong. Gitu ya. Perlu diperhatikan, Bu, susah banget, Bu. Ini kan jarum ujungnya jangan sampai melebihi, ya susah lah, nggak kesedot-sedot. Ya, ngikutin ininya, gitu ya. Nah, dorong. Kalau dia udah jarumnya di bawah, kita dorong dikit aja. Nah, berapa cc ini kan terlihat berapa cc yang kita inginkan. Ini caranya gini, sejajar. Oke, jelas semuanya? Oke. Nah, ini sudah diambil, kita susah di sini jangan langsung gini-gini ya. Ambil ini taruh di sini. Setiap ini tidak oleh ada gelembung udara, pastikan. Oke. Sudah yakin tidak ada gelembung udara, kita keluarkan dikit. Nah, supaya jarum ini udaranya Keluar. nih, sudah, ini udah siap dipakai. Taruh sini. Oke, jelas ya? Itu cara pengoplosan obat, nyiapkan obat, sama ngambil. Udah paham? Tadi di videonya? Iya, Bu. Oke.
Ini yang ampul. Ampulnya bentuk gini. Kita sentil bisa, kita giniin bisa. Intinya dia turun. Ini namanya gergeraji ampul. Kalau di rumah sakit praktek gak ada gini-ginian. Ini secara teori aja, ya. Nah, ketika kita mau matahkan, ini ada warna hitam kadang, ada yang enggak. Ya. Nah, banyak kejadian kalau tangan kita di leher ini, itu akan resiko kena. Nah ya, kalau di rumah sakit bukan cepat orang kan tinggal kok gitu ya. Seharusnya secara teori pakai kasah, dilapisin kasah kot supaya tangan kita tidak kena. Nah, ini namanya ampul, ya. Ada kasah nggak? Ya, ya. Patahin. Oke. Kita pakai spet yang tadi ini aja ya, yang satu ini. Oke. Kita dorong ini. Udah dorong kan? Nah, setelah itu tangan kita gini. Ini jatuh nggak Bu? Nggak jatuh. Itu nggak jatuh Bu? Itu pasti. Jarumnya dilihat, jangan sampai lebihin dari sana, ya nggak akan kesedot kan? Iya. Oke. Kalau mau ini turunin lagi, turunin. Kalau didorong ya akan jatuh obatnya. Nah, dia akan ngalir sendiri itu. Ya, gini caranya sejajar dengan mata. Oke, jelas? Nah, udah kita ambil, kita taruh, ya. Terus kita, ini ada udara tahu kan? Iya. Isi di udara, baru kita keluarkan. Nah, sudah tidak ada udara, kita siap suntik. Jelas? Ya. Ketika menyiapkan obat ini kita jangan lupa cuci tangan pakai hand spoon. Hand spoon. Terus kita menyiapkan obat. Ketika menyiapkan obat jangan lupa kita harus apa? 6 benar obat. Selain itu apa? 3 kali kita membaca obat yang kita akan gunakan. Jelas? Ini menyiapkan obat ya. Bu, kalau obat yang udah cair perlu dikasih aquabides nggak? Perlu diopas ini nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau udah bentuk cair itu tinggal kita Ambil. Ya. Bentuknya macam-macam. Paham ya? Biasanya sudah 1 ampul ini itu diambil. Kalau separuh Bu diambil biasanya ditutup kembali. Ya. Nah, itu tidak steril. Lebih bagus ini masukkan di dalam spek. Sisanya itu lebih steril. Jelas ya? Oke, baik. Nah, ini adalah cara menyiapkan obat. Ya, mati dulu videonya.